kita ada peraturan yang kami harus lalui, yaitu rapid test. Baru boleh masuk ke ruangan. Rapid testnya bukan seperti waktu dulu kita terbang, ya mau ke daerah mana naik pesawat. Rapid testnya bukan dicucuk di sini berdarah, bukan. Tapi diambil darah dari sini cukup banyak. Jadi ini di atas rapid test. Namanya saya kurang tahu, Daniel yang tahu. Dia pun taunya dari Google, dia pun nggak ngerti. Ya. Jadi karena hasilnya 2 jam, saya katakan saya ada pelayanan lagi. Saya harus cepat kembali ke tempat saya. Karena sebentar lagi kami ada pelayanan. Oke Pak, nanti hasilnya saya kasih tahu. Ya Bapak bisa datang esok harinya, begitu ya. Kami pulang. Besoknya saya dikasih kabar. Ya, sorry bukan besoknya, kira-kira 5 jam kemudian gitu, sudah mulai malam hari. Saya dikasih kabar bahwa hasilnya kami ini reaktif dua-dua. Iya, kami ini reaktif, saya akan tunjukkan buktinya di sini. Ya, kami ini reaktif dua-dua. Jadi dikatakan di sini kalau hasil reaktif begini dia. Ini hasil reaktif ya. Ini namanya si Risuli Lubis. Siapa itu? Ya saya sendiri. Nih reaktif ya, reaktif. Jadi si Cecar juga hasilnya kita lihat sama-sama. Tentu nggak perlu Anda baca di sana, nanti YouTube-nya aja lihat. Ya, karena kalau saya tunjukkan ke orang per orang mungkin 7 jam nggak selesai. Saya nggak masalah, Piolina yang masalah. Hah, sini reaktif. Ya, jadi kami dua dianggap ada kemungkinan bisa corona, tapi itu pun tidak bisa dipastikan.
tahta dan kemuliaan. Haleluya. 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 Soalnya saudara, catatannya saudara. Haleluya. Haleluya. Soalnya ini lagu-lagu ini lu hafal semua. Nama sekira ada bayar lagu-lagu. Kuasa tercurah tempat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Oralah sekira mata kalam. Berkuasa tercurah tempat ini. Bangkitkan roh kami. Halam
Haleluya. 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 Luar biasa. Amin. Roh Kudus membawa kami untuk tetap setia melayani Yesus. Karena kami tahu Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus akan terus meninggikan nama Yesus. Dan Roh Kudus tidak akan berbicara apa-apa kalau dia tidak mendengar dari Yesus. Ku tahu itu dari firman-Mu. Dan firman-Mu yang kusampaikan dan tidak kutambahi dan tidak kukurangi. Urapi hamba-Mu dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhta-Mu terus membakar seluruh areal aspek hamba-Mu, sehingga lidah mulut bibir hamba-Mu kudus, sehingga semua yang kusampaikan kudus, dan jemaat Tuhan pun terima yang kudus.
Karena mereka datang untuk terima yang kudus, supaya mereka pulang kudus dan berkemenangan menghadapi najis, berkemenangan menghadapi cabul zina kotor, berkemenangan menghadapi roro dunia, berkemenangan menghadapi situasi kondisi keadaan. Karena kami tahu nama Yesus, nama Allah yang kudus, itu akan menghancurkan semua nama-nama di muka bumi ini. Dialah pemenang dan kami pemenang. Karena kami tinggal di dalam pemenang, kami pun jadi pemenang bersama Yesus pemenang. Urapi semua kami supaya kebenaran ini tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, melainkan jatuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat, seterusnya selanjutnya. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Herasa kata kuralabasanda. Tempat ini sudah pasti dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang pun, baik kelompok manapun, yang bisa mengganggu kami dalam pesta anak domba Allah. Karena kami tahu semua orang punya nama. Semua nama harus tunduk kepada nama Yesus. Kami simpel dan sederhana, tapi kami hidup di dalam Yesus. Karena Tuhan suruh kami bukan berpikir, tapi percaya. Karena kami percaya, kami diselamatkan. Berfirmanlah Tuhan lewat lidah mulut bibir hambamu, supaya yang kusampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Berikan kepada hambamu kata-kata bijak, kata-kata hikmat, untuk bisa menasihati, menegur, namun mereka bisa mengerti dan paham, sehingga mereka pulang membawa sukacita. Karena mereka mengerti dan paham apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang coba ingin mencuri firman Allah, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak. Patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan roh kegelapan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Sekali lagi kumohon Tuhan Yesus, kuduskan lidah mulut bibir hambamu, biar dapat menyampaikannya dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa halangan apapun. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yang meriah. Kurang kenceng. Haleluya. Haleluya. Yang mau bahasa Batak, bahasa Batak, bahasa Chinese, bahasa Chinese, bahasa Ambon, Ambon. Yang mau bahasa roh, bahasa roh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa suruh berhenti? Salam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Oh, di musim corona begini hanya gereja ini yang teriak-teriak seperti ini. Semua gereja pasti jemaatnya pakai masker karena takut kecipratan ludah-ludah. Tetapi Anda semua sudah kena ludah saya. Tidak ada satupun yang kena COVID, karena ada Tuhan bersama kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Siap? Siap? Tidak tersinggung? Haleluya. Siap? Siap? Tidak lari dari tempat duduk? Siap? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. 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 Kenapa dia kurang miring? Haleluya. Oh, memang begini kali. Haleluya. Tapi tadi bisa miring. Sorry. Coba Daniel Cecar bisa miringin. Ya udahlah, gini aja lah, yang penting bisa lah. Cuma bacanya kurang ini. Haleluya. Oke. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi, Tuhan sedang bergerak dengan cepat untuk menyatakan dirinya. Karena Allah itu roh, dia nggak bisa menyatakan dirinya untuk orang lain bisa melihat bahwa itu Tuhan yang bekerja. Dia hanya bisa menyatakan dirinya lewat orang-orang percaya.
Haleluya. Saya harus ulangi supaya tidak gagal paham. Dia bukan tidak bisa menyatakan dirinya, tetapi orang bingung apa yang sedang terjadi ini, karena Allah itu roh. Tapi lewat orang percaya, orang tahu bahwa yang melakukan mujizat itu adalah Yesus. Karena Anda dan saya bertuhankan Yesus. Semua apa yang kita lakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa, orang lain langsung tahu bahwa itu bukan kita yang melakukan, tapi Yesus yang di dalam kita itu yang melakukannya. Haleluya. Sebenarnya tanpa saudara, tanpa saya, Tuhan Yesus dapat melakukannya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau apa yang dia lakukan itu sia-sia bagaikan angin yang dibawa kemana saja. Dia mau supaya apa yang dia buat itu dapat diketahui oleh banyak orang siapakah yang sedang mengerjakannya. Lewat orang percaya, maka pekerjaan Yesus dinyatakan sehingga orang percaya berkata bahwa Yesus yang kita sembah Tuhan Allah yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Dan orang yang tidak percaya, mereka menjadi percaya. Karena apa? Karena Tuhan melakukannya lewat Anda dan saya. Haleluya. Baru-baru ini saudara, kami diundang, ya. Cara mengundangnya saya ditelepon, dan saya sudah 8 tahun mungkin nggak ketemu ibu itu. Ibu itu tinggal di Bali, dan dia katakan bahwa dia ada di Jakarta, dan mamanya yang umur 91 tahun sedang sakit. Jadi kami diminta ke sana, padahal waktu itu saya baru pulang dari pelayanan jam berapa begitu, sudah dapat telepon lagi. Saya katakan sama Daniel Cecar, ayo kita langsung jalan. Karena saya tahu Tuhan mau melakukan sesuatu lewat kehidupan orang percaya. Saya tidak bicara pendeta, saya hanya bicara orang percaya. Karena pendeta kalau bukan orang percaya, maka itu tidak bisa memberi dampak dan impact. Tapi sekalipun Anda karyawan biasa, kalau Anda orang percaya, Anda memberi dampak, impact dimanapun Anda bekerja. Haleluya. Anda semua orang percaya? Amin. Saya lihat sudah mau penuh. Saya yakin berapa bulan ke depan kalau penuh, kita jadi pindah ke mall. Haleluya. Karena saya melihat beberapa tawaran-tawaran dari orang-orang yang mengatasnamakan penjual properti, ya. Mereka menjual properti itu murah-murah. Termasuk mall pun banyak mau dijual. Dan siap-siaplah Anda untuk membersihkan mall-mall itu supaya bisa kita gunakan dengan benar dan baik. Haleluya. Haleluya. Jadi saya lanjutkan tadi, ketika kami ditelepon, kami sampai di rumah sakit Siloam, dan ternyata ada peraturan yang kami harus lalui, yaitu rapid test. Baru boleh masuk ke ruangan. Rapid testnya bukan seperti waktu dulu kita terbang, ya, mau ke daerah mana naik pesawat. Rapid testnya bukan dicucuk di sini berdarah, bukan. Tapi diambil darah dari sini cukup banyak. Jadi ini di atas rapid test. Namanya saya kurang tahu, Daniel yang tahu. Dia pun taunya dari Google, dia pun nggak ngerti. Ya. Jadi karena hasilnya 2 jam, saya katakan saya ada pelayanan lagi. Saya harus cepat kembali ke tempat saya. Karena sebentar lagi kami ada pelayanan. Oke Pak, nanti hasilnya saya kasih tahu. Ya Bapak bisa datang esok harinya, begitu ya. Kami pulang. Besoknya saya dikasih kabar. Ya, sorry bukan besoknya, kira-kira 5 jam kemudian gitu, sudah mulai malam hari. Saya dikasih kabar bahwa hasilnya kami ini reaktif dua-dua. Iya, kami ini reaktif, saya akan tunjukkan buktinya di sini. Ya, kami ini reaktif dua-dua. Jadi dikatakan di sini kalau hasil reaktif begini dia. Ini hasil reaktif ya. Ini namanya si Risuli Lubis. Siapa itu? Ya saya sendiri. Nih, reaktif ya, reaktif. Jadi si Cecar juga
hasilnya kita lihat sama-sama. Tentu nggak perlu Anda baca di sana, nanti YouTube-nya aja lihat. Ya, karena kalau saya tunjukkan ke orang per orang mungkin 7 jam nggak selesai. Saya nggak masalah, Piolina yang masalah. Hah, sini reaktif, ya. Jadi kami dua dianggap ada kemungkinan bisa corona, tapi itu pun tidak bisa dipastikan. Setelah saya dapat berita itu, saya katakan nggak mungkin saya kena corona. Saya akan antigen. Saudara, kami langsung paginya, keesokan harinya, saya nggak usah sebut hari-harinya, saya orangnya suka lupa, saya ingatnya firman terus, ya. Jadi kami antigen ke Suwarna yang ada di airport. Nah, setelah antigen, kita lihat hasilnya. Hasilnya, haleluya, ini atas nama siapa ini? Cecar Lubis. Saya harus begini lihatnya. Tapi puji Tuhan umur 51 tahun masih bisa begini. Ada umur 40 udah enggak kan? Haleluya. Hasilnya negatif. Ini dia. Haleluya. Negatif. Ya, luar biasa. Antigen. Artinya Anda salaman sama saya nggak usah takut karena saya sudah antigen siap. Tapi justru saya yang agak ragu dengan saudara. Oke? Kita lanjutkan hasil yang berikutnya. Saudara kita Risuli Lubis ya. Tadi cecar kan? Ini Risuli Lubis. Agak lama di sini biar dapat dilihat ya. Risuli Lubis. Ya, jadi negatif. Artinya kami tidak kena coronavirus. Padahal pelayanan kami begitu sangat fenomenal ya. Orang di jalan pun didoakan. Kita nggak tanya kau udah corona atau belum, nggak kita tanya agamanya pun nggak kita tanya. Justru ibu ini telepon saya selama dia ada di Bali ya, Denpasar, dia sering lihat video-video tersebut. Jadi dia punya keyakinan betul bahwa mamanya yang umur 91 tahun ini pun pastilah bisa berjalan walaupun udah komplikasi. Ginjal kena, kolesterol ada, gula banyak. Saya minta sedikit dia nggak kasih. Ya, karena kebetulan ini gula agak mahal dikit. Ya, jadi saudara, dia yakin betul. Setelah kami mau jalan, saya lihat SMS-nya, Pak, saya sudah transfer untuk biaya itu 1 juta. Tapi saya belum cek ya, karena nggak bisa dicek hari Sabtu. Ya, lupa. Kan bisa dicek pertambahan jumlah. Anda nggak ngerti. Pertambahan jumlah itu kadang-kadang nggak ngerti kita. Jadi harus di print baru tahu namanya. Haleluya. Itulah artinya kekayaan yang tidak terhitung. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kami ke rumah sakit dan diizinkan masuk karena sudah ada bukti dari dokter kami tidak ada coronavirus. Inilah kesaksiannya di mana kami melayani. Cuma nanti videonya durasinya bisa 30 menit karena ada doa pelepasan kutuk-kutuk di sana. Karena anak-anak dia ini pernah semua dibawa ke Gunung Kawi, ke tempat-tempat keramat, bahkan ke tempat yang lidahnya dipotong-potong. Wah, entah apapun namanya ya. Jadi kita doa pelepasan di sana. Tapi yang luar biasanya, saya dengan begitu berani melepaskan selang oksigen. Saya suruh dia jalan. Sebenarnya dia nggak bisa jalan. Saya suruh lepas selang oksigen karena selang oksigennya terbatas. Kalau dia turun pasti ini terlepas. Saya suruh lepas. Dan apa jadinya ketika saya lepas? Matikah orang ini atau polisi yang datang? Mari kita saksikan. Ini umur 91.
di bawah 100. Iya. Dengar baik ya. Itu sudah nggak boleh. Karena harus di bawah 100 oksigen. Iya. Harus di bawah 100. Harus di bawah. Itu oksigennya. Ya, oksigennya nggak boleh turun dari 95. Ya, ya oksigen yang biru. Ya, silakan. Terus diri terus. Nah, sudah bisa diri, udah. Tegak. Oke. Sekarang mulai jalan. Langkah. Oh, gimana? Ini sebentar yang diangkat dulu, nanti baru diangkat. Kalau di sana lihat sister. Enggak apa-apa, ini cuma lihat kakaknya doang. Hah? Oh, saudara, tadi itu suster ya? Perawat ya? Oh ya, sorry ya. Jadi, saudara tadi perawat itu datang. Kenapa dia bisa datang? Dia nggak ada di situ, itu ruang isolasi. Karena ibu ini juga mengidap penyakit TBC. Jadi, ini ruang isolasi yang orang lain tidak boleh masuk. Ya, seharusnya. Ya, saudara dan si perawat sebenarnya tidak ada di ruangan itu. Si perawat ada di kantor. Dia bisa melihat itu layar monitor bahwa ternyata itu oksigen sudah di atas 100. Kalau nggak salah begitu. Di bawah 96. Harusnya dia 100 apa gimana. Ya udahlah. Yang penting intinya si suster ini, si perawat ini tahu bahwa ada orang yang mencabut selang, maka terjadi ya perubahan apa namanya angka itu ya. Saya kurang paham, seingat saya dia nggak boleh di atas 100 begitu. Jantungnya, nggak tahu yang mana. Mungkin dia yang benar atau saya salah. Ya, siapa yang dokter menilai nanti yang nonton ini. Kan biar bagaimanapun minimal 2.000 orang pasti jemaat kita hadir. Haleluya. Iya, pasti jemaat kita hadir 2.000 orang minimal itu. Jangan kau pikir jemaat yang kupimpin dikit, 2.000 paling dikit untuk khotbah. Kalau untuk lain bisa ratusan ribu. Haleluya. Jadi saudara, saya mau saksikan sederhana saja. Saya tidak ada rasa takut untuk membuka selang oksigen. Tetapi peraturanlah yang membatasi saya untuk melakukan sesuatu. Sehingga saya katakan kepada ibu tersebut, ya sudah, nanti kalau napasnya sudah baik, baru panggil kami lagi. Kami akan ajak dia berjalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi ini kayaknya, sorry ya, karena di sini banyak apa namanya intan emas. Nah, kita harus tutup. Haleluya. Ya, nanti diintip orang takutnya. Haleluya. Di sana ada berlian macam-macam. Haleluya. Cuma nggak kelihatan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Iya, yang suka menghayal dia bisa lihat. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya belajar dari sini begini. Ya. Tuhan bilang ke saya begini, kau antigen aja. Terus saya mulai berpikir, saya sudah melayani orang, ke sana saya pergi kemarin, kutanya sama Daniel, ada amplop nggak? Nggak ada. Lah, kita udah beli BBM, bahan bakar, sudah semuanya. Kok nggak dikasih amplop kan begitu? Mau antigen lagi. Ternyata saudara, kalau kita melayani dengan mengandalkan imbalan, mengharapkan imbalan, maka Tuhan tidak akan melakukan mujizatnya. Dan di situ Tuhan bilang, kau harus antigen dan layani orang itu. Dan puji Tuhan, setelah kita layani, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dasar luar biasa. Ada yang kepo, pingin tahu. Ya datang nanti ke kantor saya akan cerita. Saudara, jadi sekarang Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan orang percaya yang betul-betul otak, hati, pikirannya itu hanya Kristus saja. Hanya Kristus saja. Dan sekarang Tuhan pakai kami dalam pelayanan penyembuhan yang luar biasa. Dan yang saya enggak begitu bisa pikirkan secara rasional logika. Begitu beraninya saya di depan orang rame,
dan orang berjilbab keluarganya, dan saya bilang jangan dituntun, kok jalan. Nggak bisa Pak, ini harus digendong. Tidak, jalan. Lihat YouTube-nya kemarin. Andai kata tidak berjalan, apa jadinya saya? Tapi Tuhan tidak pernah memperbaiki. Haleluya. Tuhan bicara sama saya, Lubis, kau terus harus mati di dalam aku. Kau tidak boleh lagi memikirkan uang dan uang, tapi kau laksanakan tugas-tugas yang kutaruh di hatimu. Haleluya. Maaf juga seminggu ini ya, Catherine suka datang, saya nggak ada, ya kan, karena sibuk pelayanan ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang sibuk sih nggak sibuk, cuma waktunya aja nggak tepat. Giliran dia WA mau datang gereja, saya ada di jalan. Giliran jam 9 malam sudah di rumah, dia nggak WA lagi. Ya udahlah, nggak mungkin yang saya WA kan? Iya, kan biasanya pasien cari dokter itu. Haleluya. Jadi saudara, Alkitab katakan ya, kalau kau masih pikiranmu masih uang, hatimu masih uang, engkau nggak mungkin bisa menikmati Tuhan secara nyata. Mari kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat ke-5. Oke? 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Stop. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Haleluya. Haleluya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya semua kita ini pasti punya. Haleluya. Arti yang sederhana, nggak mungkin Anda dan saya nggak bisa beli beras. Ada yang di sini sampai nggak bisa beli beras? Telepon saya akan antar ke rumah masing-masing. Kaya ya Pak Pendeta Lubis, kenapa harus ada nomor rekening di YouTube-nya? Iya, kalau saya kaya, tapi banyak orang-orang miskin yang perlu bantuan. Haleluya. Makanya kalau sampai nggak ada beras, siapapun di antara saudara telepon. Tapi kami tidak melayani luar negeri dan luar pulau. Kami hanya melayani Jakarta. Haleluya. Karena biaya ongkos lebih mahal daripada berasnya. Artinya di sini sebenarnya kita tidak bisa kelaparan. Dan nggak mungkin Anda kelaparan kalau Anda digembalakan Tuhan. Tapi Pak, uang perlu, uang penting. Harus pegang uang saya. Ya, betul. Tetapi ketika kau mulai dapat uang sehari 50.000, kau akan pingin 100.000. Setelah 100.000 kau pingin 200.000. Setelah 200.000 kau pingin 1 juta. Setelah 1 juta kau pingin 5 juta. Setelah 5 juta kau pingin ratusan juta. Haleluya. Akhirnya muncullah ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dalam bahasa aslinya ini budak uang. Haleluya. Dalam bahasa sederhananya yang gampang, jangan kamu diperbudak uang. Haleluya. Karena tuannya uang adalah kita, Risuli Lubis. Uang bukanlah tuanku. Aku adalah tuan uang. Harus dia yang manggil tuan kepadaku, dan uang itulah hambaku. Bukan aku jadi hambanya uang. Sampai di sini paham? Ketika uang itu bisa panggil kau tuan, itulah saatnya kau sukses. Berikan sorak-sorai itu. Pak, kapan uang itu bicara? Ketika kau mati. Kalau kau masih hidup, yang bicara adalah dirimu. Yang bicara adalah handphonemu. Tapi ketika kau mati, uang itu bisa mengambil posisi sebagai hamba.
dan uang itu memanggil kau Tuhan. Amin. Bayangkan kalau sudah uang manggil kita Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang begini. Sekarang saya mau kasih contoh sederhana. Bahasa saya ini memang sederhana, tapi kalau Anda nggak fokus, Anda nggak paham. Oke? Sekarang begini. Seandainya saya hambanya Pak Tanjung, tentu saya harus taat apa yang Pak Tanjung katakan. Tapi kalau saya tuannya Pak Tanjung harus taat dengan apa yang saya katakan. Ya. Kalau saya menjadi budaknya uang, maka saya akan terus taat kepada uang itu. Tapi kalau saya menjadi tuannya uang, maka uang itu taat kebilang come here, dia akan datang. Untuk sampai ke sana memang ada hal-hal yang kita harus perbuat di alam roh. Keintiman kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini paham? Haleluya. Saudara, seperti apa kira-kira orang yang diperbudak uang? Ya, orang yang diperbudak uang adalah orang yang pasti mengutamakan uang daripada kehendak Tuhan. Itulah orang yang diperbudak uang. Dia lebih mengutamakan uang daripada kehendak Tuhan. Asal ada orang cerita cuan uang, dia nggak ada lagi doa di hadirat Tuhan tanya ini kehendak Tuhan atau tidak. Dia akan jalan saja. Haleluya. Tembok pun dilompati, paret diterjangi, dan semua dia lakukan untuk mendapatkan uang. Karena dia tidak perlu kehendak Tuhan. Yang dia perlukan adalah uang. Karena dia adalah hamba uang. Berikan sorak-sorai buat saya. Haleluya. Kesuksesan seseorang mengikut Yesus ketika dia bisa terlepas dari ikatan uang. Dia bukan lagi hamba uang. Dia adalah tuannya uang. Dia bisa perintahkan uang datang. Dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku bangsa, kaum dan bahasa. Kemarin kita cerita sama sang jenderal dan keluarganya. Dan saya bawa Daniel dan juga si Sadrak. Saya cerita belak-belakan. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ceritakan kalau kemarin saya naik Pajero, tapi kalau pelayanan ke anak jalanan saya naik Alphard, kaget dia. Mulai kali ini pendeta, jemaat berapa ratus, berapa ribu? 50 orang aja. Karena untuk kau banyak uang pendeta, engkau tidak perlu jemaat, engkau hanya butuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda mau menjadi tuannya uang? Mati bagi keinginan untuk banyak uang supaya kau menjadi tuannya uang. Mungkin Anda berpikir rasional. Kalau begitu kita nggak punya. Ini namanya pemikiran setengah on. Haleluya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau kita tuannya uang, tentu uang akan kita pinta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda siap menjadi tuannya uang? Tidak diperbudak uang? Yes? Haleluya. Seandainya hari ini ada tawaran, Pak Freddy, kau keluarlah dari kursi itu. Nanti dia tersinggung. Pak Tanjung yang nggak gampang tersinggung. Pak Tanjung nggak gampang nih. Pak Manurung pun sering gampang tersinggung. Pak Tanjung tiap hari ku barbar nggak apa tersinggung-singgung deh. Dia tersinggung pagi 5 menit selesai. Ada darah Yesus obatnya. Kalau dia misalnya dengar handphonenya berdering, haleluya, dia getar. Dia nggak buat berdering, getar. Yang buat getar-getar itu aku tahu maksudnya. Biar pendeta nggak kedengaran, tapi komunikasi jalan. Lo mau
keluarlah kau dari situ. Keluar dari situ, cepat. Kalau enggak kau temuin orang ini untungnya 7 juta ini, cepat. Besok gak ada lagi. Mungkin Pak Tanjung bilang, saya nggak tergiur. Kalau 10 juta? Enggak. Kalau 20 juta? Masalah tergiur nggak tergiur ini bukan masalah karena kita bukan hamba uang. Ini masalah adalah kualitas kita secara punya uang. Artinya karena memang level kita selalu pegang uang banyak, kita anggap itu dikit. Tapi bagi orang tertentu 100.000 saja dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Haleluya. 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 Coba lihat di televisi. Semua iklan rata-rata wanita yang menjadi peranan penting di sana. Mana ada iklannya itu wanita itu pakaiannya rapi, nggak ada. Harus ada seksi-seksinya dikit. Haleluya. Iklan sabun mandi, iklan sampo, haleluya. Iklan yang lain itu kan lagi memang pas mandi Pak. Itu memang coba kalau dicari orang yang berantakan. Walaupun yang dijual itu, saya nggak mau sebut suku nanti masa. Walaupun yang dijual itu kualitasnya bagus, tapi kalau yang membawa iklannya berantakan, tahu ya berantakan. Jendol-jendol wajahnya berantakan semualah. Ya peang. Kita nggak pingin beli. Tapi kalau yang bawa iklannya itu seksi, kita nggak perlu tahu lagi kualitas barang yang dijual. Yang penting apalagi kalau bisa ketemu ngomong berjam-jam. Haleluya. Itulah ilmu marketing. Dia akan lakukan segala cara demi menarik perhatian sang sasaran. Tetapi ketika kita menjadi tuannya uang, kita nggak peduli dengan itu semua. Kita akan berjalan secara profesional, bekerja dengan baik dan benar, karena kita tahu yang membuat kita diberkati bukan karena gaya kita yang belepotan, tapi yang membuat kita diberkati karena kita cinta Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, ya, orang yang diperbudak uang, hidupnya itu bisa menjadi 50-50. 50-50 itu begini, 50% Tuhan, 50% itu uang. Ya, kenapa kok gereja? Memang libur kantor? Gereja dong. Tapi pertanyaannya Randy, kalau tadi malam bosmu telepon, kau harus masuk kerja hari Minggu ini, digaji 2 juta gimana? Oh nggak tertarik? 5 juta. Oh nggak tertarik? 7 juta. Haleluya. Jadi nilai seseorang yang diperbudak uang, nilainya adalah seberapa uang yang bisa menghancurkan hidupnya. Memang ukurannya berbeda-beda. Haleluya. Haleluya. Saya dulu orang berandalan. Waktu saya masuk ke bar tertentu, sekarang udah ditutup oleh Anes. Anda mungkin tahu bar itu nggak perlu disebut-sebut lagi. Takutnya saya dituntut lagi kan? Iya. Saudara, dikasih tahu. Ini bangsa ini segini harganya. Ini wanita ini, bangsa ini segini harganya. Bangsa ini segini harganya. Bangsa ini segini harganya. Ngeri. Semua itu karena uang. Haleluya. Jadi saudara, kalau orang sudah diperbudak uang, hidupnya itu nggak mungkin bisa sepenuhnya kepada Kristus. Pasti hidupnya 50-50. 50% uang, 50% Tuhan. Haleluya. Pak Freddy gampang tersinggung. Udah, Mama Rara. Mama apa? Mama Clara. Iya, dia nggak gampang tersinggung. Iya. Karena dia udah dipulihkan Roh Kudus. Malam-malam, betul nggak? Nggak gampang tersinggung. Haleluya. Haleluya. Iya. Seandainya tadi mau berangkat gereja, langsung ada yang telepon dari Cilegon. Wah, ini barang kalau nggak datang Mama Clara ini diambil orang ini. Ini bisa cuan 10 juta.
Nggak pakai modal. Cuma ambil barang ini, telepon yang beli, kau dapat. Karena yang tahu beli ini hanya kau, Mama Clara. Cepat datang ke Cilegon. Haleluya. Jangan dijawab. Maksudnya simpan dalam hati. Dan renungkan siang dan malam. Dan doakan itu. Haleluya. 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 Karena hidupnya 50-50. Dia memang bisa datang ke Tuhan kalau memang dia lagi nganggur. Dia datang ke Tuhan kalau nggak ada temannya ngajak ulang tahun. Dia bisa datang ke Tuhan kalau nggak ada pacarnya ngajak jalan-jalan ke mall. Ada yang tersinggung. Tapi seorang pengkhotbah yang berhasil, dia bisa menyinggung hati pendengarnya. Itu pengkhotbah yang berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi setelah di rumah, ketemulah si Murni dengan si Christine. Ketemulah dengan si Naomi. Haleluya. Tadi enak kali Pak Pendeta khotbahnya ya. Kenapa? Wih, enak, lucu-lucu. Kau tersinggung? Enggak. Kenapa? Enggak ada kena sedikit pun katanya. Penembak yang gitu harus kena. Der. Kalau meleset ke sana nggak gitu. Ketika aku ngomong, harus sebagian besar saudara, akulah itu. Itulah pengkhotbah yang berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah luar biasanya jemaat GPS Metanoia. Makanya channel Metanoia tetap eksis. Kenapa? Jemaatnya memang paling suka ditegur dengan kata-kata yang jelas. Dan suka disebut namanya. Karena kalau sering namamu kesebut, maka malaikat di sorga tidak akan lupa. Iya. Dia nggak bisa lupa karena aku ingatkan terus. Iya, Yesus cuma bilang begini, yang pakai kacamata. Oh iya, selalu pedi kan? Di kepala kan kacamatanya kan? Iya, haleluya. Jadi saudara, orang yang diperbudak uang selalu hidupnya 50-50. Ini masih poin 1 saudara. Masih poin 1. Tapi sudah 2 arti gitu ya. Haleluya. Terus saudara, setelah itu bisa terjadi dia meragukan Tuhan. Setiap nanti orang cerita Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Enggak. Uang. Haleluya. Yang dia pentingkan uang. Kalau ada uang, orang cerita Tuhan, baru dia senang. Haleluya. Saya mau tanya, uang dulu atau Tuhan dulu ada? Terus ngapain lu cari uang? Cari Tuhan lah. Orang dia duluan ada kok. Nah, saya mau tanya, kau disuruh berpikir atau percaya? Disuruh percaya, bukan berpikir. Kita diajari oleh guru SD, TK sampai kuliah, berpikirlah. Pikirkanlah 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Saya yakin Violina nanti pulang nabrak tembok. Kalau mikirin itu, malaikat ini ingat nama Violina. Karena aku sebut terus namanya. Di doa Bapakku, namaku disebut. Sedangkan doa mama aja dijawab, apalagi doa bapak. Haleluya, 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 haleluya. Coba sampai di mana tadi yang ku sampaikan? Iya, kenapa nabrak tembok? Karena kita bukan disuruh berpikir, tapi percaya. Ada orang argumentasi sama saya, nggak pernah kalah argumentasi. Silakan, kau mau S7, S4. Tapi untuk yang beginian saya nggak mau kalah. Dia bilang, loh bagaimana Thomas Edison menemukan ini kalau nggak berpikir? Saya percaya dia menemukan ini bukan karena berpikir, karena dia percaya bahwa dia bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Lihat sini. Kalau khotbah lihat sini. Ya.
pasti orang akan berkata, bagaimana kita bisa hidup layak kalau kita nggak berpikir? Bagaimana mungkin penemu lampu ini bisa membuat lampu begini terang kalau nggak berpikir? Saya mau tanya kau, dia buat ini karena percaya atau karena berpikir? Karena percaya. Bukan masalah Tuhan, yang penting dia percaya bisa. Karena dia percayalah. Gagal, buat lagi. Gagal, buat lagi. Kalau dia berpikir, dia bilang, udah gagal. Males. Kau tidak disuruh Tuhan berpikir. Kau disuruh Tuhan percaya. Gak pernah Tuhan bilang di Alkitab, hei saudara, berpikirlah kau, di mana otakmu? Tidak. Percayalah kepadaku. Maka engkau akan selamat, sesi rumahmu akan diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ratusan perkataan Yesus, mungkin bisa lebih dari ratusan. Dia hanya ngomong percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, orang yang diperbudak uang ini bukan hanya hidupnya bisa 50-50, dia bisa meragukan Tuhan. Orang kalau udah cerita Tuhan, dia udah puyeng kepala. Alah, Tuhan, olan Tuhan, hanya Tuhan. Emang Tuhan bisa kasih ke uang? Lah, sedangkan James Riyadi bisa kasih kita uang, lagi Tuhan. James Riyadi siapa? Tuhan kan? Tuhan Yesus kan? Sebut namanya, haleluya. Haleluya. Sedangkan James Riyadi aja yang buat Tuhan Yesus. James Riyadi aja bisa kasih kau uang. Apalagi Tuhan Yesus. Kok kadang-kadang orang berpikirnya, wow, ini teologi kemakmuran itu salah. Jangankan uang, bumi ini dikasih buat kita. Dia katakan kepada Yosua, hati-hati kau berjalan, jangan belok kiri, belok kanan, karena kau yang memiliki negeri ini. Haleluya. Loh Pak, gak sampai sekarang kau belum kumiliki. Kau suka belok-belok. Jangan belok-belok. Bentar-bentar nyala, bentar suam, nyala, suam. Bentar, ayo, kita latihan. Besok ditelepon, kemana? Ada urusan. Iya, pikirnya dia aja yang punya urusan. Saya sekarang malas tegur jemaat, bukan tegur. Malas telepon karena lama kali ngangkatnya. Si Naomi aja berapa kali tadi nggak angkat-angkat. Padahal saya mau tanya ini aja, biar bagaimana ini terang terus dan terus terang. Karena dia biasanya mati lagi. Gue bilang sama Daniel, buat dulu ini terang selama saya khotbah, jadi nggak pencet-pencet. Dia bilang nggak bisa Pak, nanti salah. Ini beda katanya. Siapa tahu nanti besok saya dipanggil kan dapat hadiah kan? Endorse. Yang penting itulah artinya. Saudara, terus ku teleponlah si Naomi, barulah dia ada. Si Naomi nggak angkat-angkat, baru dia bilang, aku pun bisa Pak. Itu artinya dia lebih cinta sama saya, sehingga dia tidak mau saya berpaling ke Naomi. Saya harus ke dia saja. Gitu loh. Anakmu bisa, maksudnya begitu. Haleluya. Dan gak lama kemudian setelah si Daniel udah buat bisa, baru Naomi telepon. Ada apa Pak? Udahlah gak perlu lagi. Kadang-kadang kita begitu. Giliran Tuhan perlu, lu entah kemana. Giliran lu perlu, Tuhan lu paksain. Haleluya. Itu intermezzo ya, jangan bawa ke hati. Ya. Jadi saudara, orang yang ini diperbudak uang bisa lama-lama meragukan Tuhan, bahkan kalau tidak segera doa pelepasan, bisa tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Gak percaya lagi. Bahaya. Jadi ketika saya ngomong ke Pak Pri, kau percaya aja. Yesus, iya memang betul Pak. Tapi itu berlaku bagi orang lain, bagi saya nggak berlaku. Dia nggak bantah bahwa Tuhan itu dahsyat, dia nggak bantah bahwa Tuhan itu bisa menolong, tapi dia katakan bahwa Tuhan itu hanya menolong orang lain dan nggak menolong dirinya. Di sini sudah tanda-tanda bahaya. Makanya selanjutnya saya tulis di sini, dan orang ini lama-kelamaan bisa menjadi ateis atau orang yang nggak percaya sama sekali bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ketika ada seorang pendeta berbicara tentang Tuhan, dan orang ateis ini bilang begini, Bapak percaya ada alien? Enggak. Kenapa Bapak nggak percaya? Gue nggak pernah lihat. Bapak pernah lihat Tuhan? Enggak. Kenapa Bapak bisa percaya? Gue nggak percaya sama Tuhan karena gue nggak pernah lihat. Jadi itu sama dengan alien aja. Wah, ngeri, ngeri. Kalau udah sampai di sini, udah. Mau pendeta dari Jakarta, pendeta luar negeri, pendeta luar angkasa, udah nggak sanggup. Bahaya, udah. Haleluya, haleluya. Saya lanjutkan ya. Iya, haleluya. Ini jadi canggih kita sekarang. Ya, yang ketiga, kalaupun orang ini berhasil menjadi jutawan, menjadi milionerwan, triliunwan, bahasa saya itu ya, cari di kamus. Kalau orang ini tidak bertobat, pasti menjadi manusia sombong. Haleluya. Haleluya. Lu lihat tuh mobil gua berteter tuh. Lihat tuh berteter. Tuh, mobil mewah semua. Karena aku. Haleluya. Lihat anakku ini S2, S3, sampai S4. S4 pun jadi ada dibuatnya. Itu karena aku. Haleluya. Kalau pendeta, lihat nih pelayanku berhasil, sukses. Karena aku. Dia mulai menjadi Tuhan atas ciptaan yang lain. Karena aku, karena aku, karena aku. Tujuannya apa? Supaya orang lain itu menyembah dia. Haleluya. Supaya orang lain itu tidak lagi ke Tuhan, tapi karena orang ini kerja keras, banting tulang, makanya dia berhasil. Orang sombong itu pertobatannya lebih sulit daripada orang yang berdosa tapi rendah hati. Ada dua orang ke bait Allah. Satu orang bilang, Tuhan, aku tidak seperti dia. Dia perampok, pencuri, pembunuh, penjina. Tapi yang satu lagi bilang, Tuhan, aku memang pendosa. Tapi terimalah aku, ampunilah dosaku. Tuhan bilang yang diterima, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oh kalau gitu enakan yang kedua dong. Itulah kau cara berpikir setengah on. Bukan. Kau pun gak boleh pilih satu, gak boleh pilih dua. Kau hanya pilih kebenaran Yesus. Hah. Asal dibongkar dikit ini langsung yang kedua, yang kedua, yang kedua. Nggak boleh. Haleluya. 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 Ini saya lihat ada yang di belakang sudah mulai oleng. Padahal ini masih jam berapa tuh? Haleluya. Sebenarnya mau kuselesaikan, tapi karena jamnya lama muternya. Coba kau bisa cepat putar itu. Jam 5.10 aja, jam 5.05. Udah, selesai kita. Ada yang punya kuasa magnet putar. Haleluya. Jadi saudara, orang yang diperbudak uang itu bisa berakibatkan tiga hal tadi. Baru poin yang kedua ya. Haleluya. Itu poin yang pertama. Haleluya. Tapi ada tiga makna tadi kan. Mengapa kita tidak boleh diperbudak uang? Karena kita anak perjanjian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibrani 13. Sudah? Ayat 5 ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayat 6. Ayat 6. Haleluya. 3, 2, 1. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Ulangi lagi. Tuhan Adalah penolong. ulangi lagi. Tuhan adalah penolong. Ulangi lagi. Tuhan adalah penolongku. Kenapa diulang-ulangi, Pak? Ya karena ada budek. Haleluya. Pura-pura budek, kadang budek beneran. Puji Tuhan, banyakan orang Batak nggak torti budek. Jadi nggak tersinggung sama saya. Haleluya. Kenapa Bapak pakai bahasa itu? Karena gua tahu lo orang Batak. Haleluya. Kalau ku pakai bahasa umum, wah,
Mungkin saya dilempar batu ke ahli Taurat. Haleluya. Ahli Taurat kan ngelempar batu. Ya, lempar batu Paulus ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kenapa kita tidak boleh diperbudak uang? Karena kita bukan hamba uang, kita anak perjanjian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Aku tidak akan takut. Haleluya. Saudara, semua orang yang saya jumpai melihat ibadah seperti ini, mereka katakan, Pak, Bapak nggak takut Pak ketularan coronavirus? Haleluya. 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 Saya katakan kepada seorang jenderal kemarin, saya pakai masker bukan karena takut, tapi memang karena anjuran pemerintah. Haleluya. Kalau saya karena takut, berarti saya sudah 50-50. Nggak boleh takut sama siapapun, kita hanya takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, saya udah S2 Pak. Kalau lu nggak takut Tuhan, lu nggak punya pengetahuan. Permulaannya aja nggak ada. Mau yang kedua, mau yang ketiga. Mana bisa? Permulaan dulu dong. Haleluya. 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 Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan Manusia terhadap aku. karena kita anak perjanjian. Kita dipelihara Tuhan di ayat 5 tadi. Karena kita ada perjanjian, kita ditolong Tuhan. Karena kita anak perjanjian, kita nggak perlu takut sama manusia. Berikan sorak-sorak buat Yesus Tuhan. Haleluya. Kita anak perjanjian. Perjanjiannya bukan ucapan saja. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kok Bapak buka ini? Enggak, ini enggak ada, bukan itu ini. Supaya gaya doang. Biar tahu ada di situ. Tambah panas semua. 1 Petrus 1 ayat 18. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang bukan dengan perak dan emas. Kenapa nggak ada berlian di sana? Waktu itu belum ditemukan. Kalau sudah ditemukan pasti ada. Orang belum tahu itu berlian, taunya batu saja. Haleluya. Tapi emas mulai zaman Firaun dan sebelum Firaun itu sudah ada. Benda-benda pintu yang terbuat dari emas. Apalagi bangunan-bangunan terbuat dari emas. Haleluya, perabotan sudah ada. Jadi mereka belum menemukan berlian. Jadi jangan kau pikir kau nggak sekalian berlian, enggak ada. Berlian sirait yang ada. Melainkan dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas. Dengan darah. Haleluya. 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 Seorang bapak kandung saja, dia belum tentu mau mati bagi anaknya asal anaknya hidup. Iya. Dia masih mikir. Kita mau buktikan. Sering terjadi ketika kapal tenggelam, bapaknya selamat, anaknya nggak selamat. Anak kecil. Dan sering kali ketika ada air air naik ke air pasang seperti yang kemarin, di mana itu di daerah Jawa sana, ada di situ keluarganya. Tapi keluarganya pun takut hanyut. Daripada hanyut dua-dua, biarlah aku hanyut, katanya kan. Haleluya. Haleluya. Jarang pemimpin yang rela mati bagi yang dipimpin. Biarlah yang dipimpin ini mati asal gua hidup. Tapi Yesus beda. Biar dia mati asal lulu orang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Makanya dia bayar dengan darah. Haleluya.
Karena pada zaman itu, saudaraku yang saya kasih, tidak ada pengampunan kalau tidak ada pertumpahan darah, yaitu darah domba. Kalau ada orang berbuat dosa, dia harus datang ke imam kasih domba, dan domba itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebagai Itu sebagai tebusan, tetapi itu sebagai agama lah, ajaran agamanya begitu. Haleluya. Ritual maksud saya. Itu ritualnya begitu. Yesus mau kasih paham sama semua orang, termasuk ahli Taurat, orang Farisi. Hei, darah domba yang kamu sembelih itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penebusan yang kulakukan. Karena aku datang bukan mengorbankan domba, tapi mengorbankan diriku sendiri. Dia rela mati bagi domba-dombanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Coba kita baca. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. 3, 2, 1. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Dibayar dengan apa? Lunas. Iya, dibayar dengan lunas, tapi bayarnya dengan kertas apa dengan apa? Dengan darah. Lu mau pergi ke Alfamart, Indomaret, lu beli apa-apa hanya tukar kertas. Lu kasih kertas, iya duitnya kertas. Lu kasih kertas, itu bedanya apa sih kertas sama duit? Nilai. Bedanya karena bisa tukar aja lah, tukar itu sama kertas aja. Haleluya. Ya. Tapi karena otakmu udah melihat kertas ini, oh hebat ya, jadi hebat dia. Coba kau doa sungguh-sungguh, doa terus, doa puasa sungguh-sungguh, ya kan? Ambil kertas kosong, hebat ini, hebat dia. Jadi, lah itu kan hanya perasaan aja. Saya pernah pergi ke rumah sakit gila, maksudnya orang gila semua di sana. Iya, ada yang satu orang itu paling lucu. Dia bawa kertas satu gepok gitu, satu koper, dia bongkar, dia hitung-hitung. Dia hitung-hitung. Pas mau saya ambil, gak dikasih, ini kisah nyata. Mau digibalnya saya, mau dihajarnya. Wah, kenapa ini? Kutanya sama itunya, dokter perawat di situ. Kenapa ini? Itu adalah uang. Hah? Kan kertas. Bagi bapak kertas, bagi dia uang. Karena nggak ada masalah kan. Lah, lu bilang itu kertas, dia bilang lu gila. Ini uang katanya. Lah, nggak percaya. Jadi saudara, itu lu kaya miskin itu perasaan doang. Haleluya. Itu perasaan aja. Kadang-kadang gue bilang, loh Tuhan kok begini? Tuhan tegur saya, loh, lu udah punya itu, punya ini masih bilang begini. Hah, yang udah punya begini aja masih perasaan miskin. Gimana coba yang nggak punya? Nah, terus gimana caranya? Yuk perasaan kaya aja. Gua kaya. Haleluya. Haleluya. Karena kamu bukan milikmu, kamu milik Tuhan. Kau sudah dibeli lunas. Amin. Haleluya. Ibu-ibu lihat nih, Idul Fitri nanti lihat, ikut-ikutan ini. Pasti ikut-ikutan. Cari diskon. Apalagi istri saya, Ibu Gembala, asal habis bulan puasa Ramadan. Iya, itu mau Idul Fitri, malamnya itu, wah, diskon 75%. Diskon 75%. Sebenarnya waktu itu Yesus bisa minta diskon. Tapi Yesus bilang, kehendakmu yang jadi. Aku mau bayar mereka dengan lunas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kau sedikit aja dapat tantangan minta diskon. Berat kali tantangan ini. Masalahnya berat kali. Sampai goyang seluruh anggota tubuhmu. Iya. Kalah Hotman Paris. Hadapi tantangan ini. Tadi saya dapat kiriman dari yang bekas dirjen imigrasi, sekarang apa jabatannya saya nggak tahu Pak Ronsombe, tapi masih di imigrasi. Jabatannya penasihat apa itu nggak tahu ngerti. Nah, terus
dia kasih. Tidak ada kesuksesan kalau tidak melewati sebuah proses, tantangan, kesulitan, penderitaan. Saya balas. Karena saya sudah lewati. Bahkan banyak orang pernah mengancam membunuh saya, memenjarakan saya, dan itu, ini, dan ini. Makanya saya sekarang berhasil. Terus dia balas. Seluruh pergerakan Bapak saya pantau. Memang Bapak layak terima 2 jempol. Lu kan masih gini, gua gini. 2 jempol. Haleluya. Haleluya. Jangan minta diskon ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak jangan minta diskon tuh. Pak Mandurung pasti kalau ngomel istrinya, Tuhan kenapa kok kirim yang seperti ini? Ya kan? Jadi itu minta diskon. Kalau ngomel istri ketawa aja. Ini orang paling unik. Jangan satwa ini hilang cepat. Itu. Ini makhluk yang unik. Harus dipelihara, dibudidayakan. Iya. Ya kalau orang yang ngomel-ngomel itu hilang semua, mana rame bumi ini. Coba kalau bumi ini aman, adem, ayem, sepi semua. Harus ada yang teriak-teriak masuk penjara. Kan enak kan? Lihatnya, di penjara dia ini. Gara-gara apa? Gara-gara begitu begini, kan begitu. Iya kan? Iya. Ada bom, baru kita doa, raya sadada, kan gitu. Iya. Coba kalau ikan lele lewat, mana kok doa? Ayo tangkap yuk, tangkap yuk, tangkap yuk. Kalau bom meledak, padahal meledaknya di Makassar, di sini semua berdoa orang malam-malam. Tuhan, lindungilah gerejaku, janganlah sampai kena bom. Aku lain doaku, lain. Jadilah kehendakmu. Haleluya. 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 Keterkenalan itu tidak bisa ujuk-ujuk jadi terkenal. Harus ada harga yang dibayar. Haleluya. Kita mau terkenal, mau banyak dapat, tapi kita nggak mau bayar harga. Coba Pak Tanjung ini. Bisa cepat ini berhasil, sukses. Bener. Bener. Caranya gampang. Masuk aja dia ke busway. Yang nggak percaya Yesus lu hati-hati lo. Masuk dia ke MRT. Yang nggak percaya Yesus. Terus Daniel kamerain terus. Wow, masuk YouTube. Wow, orang Amerika datang. Berapa nomor rekening si Tanjung itu? Langsung orang mana-mana datang. Lah, nggak percaya ya? 2 besok. Iya. Ini kan takut. Iya kan? Saudara bayangkan ya. Bayangkan saya doain orang gini tutup mata di pinggir jalan. Bener, lihat di YouTube. Ada orang, aku nggak tahu di belakang ada orang liatin. Iya, lihat. Setelah selesai amin, untung Bapak tutup mata katanya. Kata Daniel, kalau nggak tutup mata grogi karena ada yang liatin tadi 2 orang lama begini. Kata. Coba kalau dia bawa martil. Gak usah bawa martil lah, bawa kayu aja. Diketok kepala saya di belakang. Tok. Bocor. Tapi kan di syuting makin seru. Kepala pendeta Lucius bocor karena doakan orang begini. Langsung beli mall kita. Saya sampai sekarang kok gak diketok-ketok. Haleluya. Haleluya. Saudara semua ada harga. Jangan minta diskon. Selesaikan masing-masing dengan gentleman. Oh, kalau cewek apa ya? Itu gentleman cowok ya? Gentlewoman ya. Haleluya. 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 Kita lunas dibayar. Kau bukan milikmu lagi. Kau milik Tuhan. Jangan cari keberhasilan dengan cara-cara kita. Jangan. Jangan. Saya berapa kali didatangi oleh itu sales apa namanya, yang untuk bank-bank itu apa itu namanya, saham lah, apalagi itu yang kayak asuransi lah, macam-macam lah. Iya kan? Ada yang memang baik, maksudnya profesional, tapi ada yang memang gayanya memang sengaja untuk kita tertarik dengan cara-cara duniawi. Tukang goreng pisang aja saya lihat aneh. Tukang goreng pisang. Nanti kok ke Carrefour ya di belakangnya. Ayo kalau mau nanti. Ada yang aneh.
Iya. Budaknya itu semua. Terus ininya, terus ini, itu segini. Memang agak lumayan orangnya sih. Kalem gitu. Apa namanya? Kalem itu kayak lembu apa, Pak? Lembut orangnya. Lembut gitu kan. Iya. Asal lewat. Mas, begini. Lama. Iya. Itu memang ilmu marketing. Tapi kalau berlebihan, itu menimbulkan tidak baik. Haleluya. Haleluya. Nah ini bapak ini udah pengalaman. Jadi tanya dia, belajar sama dia. Dia udah tahu. Dia udah capek lompat sana lompat sini. Betul, pohon kelapa mana yang dia nggak lompatin. Dia bilang setelah aku ketemu Yesus, Pak, ternyata semua pohon kelapa yang pernah aku lompatin itu semu hanya Yesuslah yang membawa kedamaian. Haleluya. Haleluya. Ini masih banyak yang belum nikah. Saya lihat ini Esther siapa semua ini. Iya, carilah. Kau kalau pacaran itu pacaran doa. Tuhan kalau kami nggak jodoh putus, gitu. Tapi cinta Pak, aduh cinta terlalu kau dewakan, aduh. Haleluya. Itu semua cinta-cinta itu bohongan. Mana ada artis yang cerai-cerai itu karena nggak cinta nikahnya. Semua karena cinta. Makanya bulan madunya di 7 benua. Kita aja berapa benua yang kita tahu. Dia 7 benua, bayangkan. Ngerti? Aku aja nggak paham 7 benua. Iya. Toto 6 bulan cerai. Kan bohong semua cinta itu. Aku nggak cinta sama istriku. Buktinya anakku udah gede-gede. Nggak cerai. Iya. Haleluya. Haleluya. Makanya kau jangan mendewakan cinta. Karena cinta itu semuanya semu. Tetapi engkau harus peka mana jodoh dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberi jodoh. Tuhan bisa kasih cinta. Itu yang benar. Dulu saya nggak cinta. Tapi karena ini jodoh dari Tuhan, saya sekarang cinta. Itulah namanya jodoh dari Tuhan. Amin. Kalau kau hanya cinta, aduh itu bohong. Hatimu membohongimu sendiri. Ini bagi yang muda-mudi nih. Sebelum terlanjur. Haleluya. Amin katanya. Lah udah punya suami juga amin. Lu udah punya suami. Udah nggak usah aminin. Luguin aja yang muda-muda itu. Iya, kalau khotbah begini yang suka justru yang udah punya istri, punya suami. Amin Pak, amin Pak. Ya, rupanya ada keinginan. Enggak ada keinginan mau nambah. Anak sih boleh nambah, istri yang nggak boleh. Loh itu Alkitabiah loh. Anak boleh nambah. Istri saya udah ketakutan terus. Dia tahu saya nggak mungkin nambah istri. Yang dia tahu nambah anak. Justru dia takut. Anak saya yang kecil justru nyanyinya mama muda, mama muda. Lah, iya. Saya bilang, "Nak, kenapa kau mama muda?" "Iya, aku suka mama muda, Pak." Untung aku sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Iya. Untung Daniel gak ikut-ikutan. Kok Daniel ikut-ikutan kompak lah sama dia. Kusogok lah dia, mama muda ya nih, mama muda ya. Oh, makanya kadang-kadang kita ini sudah otak tua, udah tua bangka, masih lagi pikiran kayak anak-anak mama muda. Haleluya. Barulah komen, amin, amin, diaminin lagi mau anak muda, mama muda. Aduh, harusnya tolak dalam namis gitu ini. Mantap, mantap. Aduh, emang begitu saudara. Tapi kalau nanti saya jadi punya begitu, wah pasti saudara bilang, oh pendeta kok dasar najis, ya kan begitu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oke, kenapa kita tidak boleh perbudak uang? Karena kita anak
Perjanjian. Janji Tuhan apa? Kau jadi kepala bukan ekor. Kau diberkati bukan menjadi pengemis minta roti di pinggir ya. Kau dijagai, dilindungi, dipelihara Tuhan. Jadi Tuhan itu gembala agungmu, gembala baik yang menuntun kau ke air tenang, ke rumput yang hijau, dan di sana sudah disiapkan makanan. Engkau anak perjanjian, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang terakhir. Kenapa saya kasih tahu yang terakhir? Supaya piulunya semangat. Kenapa kita tidak boleh diperbudak uang nih? Yang terakhir ya, yang ketiga ini. Ya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus supaya kita tidak diperbudak uang? Bagaimana ya sikap kita sebagai orang beriman supaya tidak diperbudak uang? Hidup kita harus dari firman Tuhan. Haleluya. Baca Matius 4 ayat 4. Banyak ayatnya, tetapi satu ayat aja supaya Anda nggak terlalu ribet ruwet. Haleluya. Karena nanti Anda kalau kebanyakan ayat, Anda ribet ruwet. Ibu Epa begini-gini dia senang dia. Cepat ingat. Naomi pun cepat ingat. Nanti lihatlah kalau ditanya langsung dia tahu karena ditulis. Mantap itu. Iya. Kreatif namanya. Dia itu menolong saudara. Karena dia tahu gembalanya itu ini bengis. Lah. Satu orang itu dikasih 5, dikembangkan jadi 10. Yang 2 dikasih talenta jadi 2 jadi 4. Yang 1 disimpan. Kenapa dia bilang? Takut diambil. Enggak, karena kau bengis. Kau Tuhan yang bengis. Kalau nanti ini nggak jadi 2, habislah aku. Justru karena bengislah kau lakukan itu supaya jadi 2. Minimal nggak jadi 2 pun habis, tetap juga kau dihajar, betul nggak? Siapa tahu jadi 2. Haleluya. Haleluya. Karena Naomi tahu itu, dia nolong saudara. Kalau nggak sampai jam 10 malam begini terus. Baca 3, 2, 1. Terus baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi kenapa kita tidak boleh diperbudak uang? Karena kita bukan hidup dari uang. Kita hidup dari firman. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Kita bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang dimaksudkan, saudara, bukanlah yang kau cari-cari untuk menyesuaikan apa yang di hatimu, apa yang di pikiranmu. Oh, ku carilah konkordan yang enak-enak buat aku. Bukan. Tapi ketika kau di hadirat Tuhan, rohmu terkoneksi dengan Tuhan. Roh Kudus bicara dalam rohmu. Haleluya. Itulah yang kau hidupi. Pernah nggak kau berdoa Tuhan bilang, kau kaya? Saya udah bilang sama istri saya, umur 50 tahun pertama saya kemana? Israel. Itu jauh sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu sebelum itu. Terus saya bilang, di umur 50 inilah saya akan melejit. Dan saya udah merasakan. Dan saya bilang, saya hanya hidup dari firman. Dan sekarang saya udah rasakan, 8 bulan ini hanya hidup dari firman. Haleluya. Haleluya. Sampai minggu yang kemarin, minggu yang lalu lagi, itu harus 7 juta ngasih istri saya. Ya kan, dari mana itu? Saya hidup dari firman. Terus minggu kemarin 10 juta lebih. Kenapa? Bayar uang keamanan. Terus 2 kali lipat karena mau lebaran kan. Untuk ini, untuk apa. Terus THR. Terus apa lagi? Itu aja udah 1 juta. Belum lagi uang belanja 4 juta sekian. Belum lagi. Terus apa itu yang lainnya lagi? Yang 5 juta lagi. Hah? Yang 5 juta lagi bayar apa? Uang sekolah ya? Listrik. Oh, listrik ya, ini semua 4 juta lebih. Jadi wah, 2 minggu ini. Minggu yang lalunya 7 juta sekian. 4 juta dan bayar sekolah si Deborah 3 juta. Terus sekarang itu 10 jutaan lebih. Yang minggu ini. Nah, terus kemarin saya lihat kok nggak ada ini ya. Cuma 2 jutaan ya. Gimana ini? Ini Senin ini.
Dulu kemarin kan waktu minggu yang lalu saya khotbah gitu juga. Seninnya ada buktinya. Ini sedang mengalir ya. Karena aku hidup dari firman. Dari mana aku tahu? Tuhan tadi ngomong waktu aku doa. Tenang, besok ada. Haleluya. Haleluya. Besok ada. Besok ada. Coba kau dengar gitu. Besok ada. Siapa ini? Kau harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Silakan baca ini baik-baik, tidak apa-apa. Kau baca rajin-rajin sebagai pemahaman tetapi kau tidak hidup dari bacaan Kau hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau baca ini aja orang Farisi juga baca ahli Taurat juga baca nanti kau jadi pendebat terus kerjamu kau tidak mengalami Tuhan kau debatlah si Risuli lebih sesat kau debatlah si Risuli lebih gila tapi kau tidak ada apa-apanya. Itu di komen saya lihat, nggak usah saya sebut orang, nanti pasti dia nonton karena dia walaupun suka gituin saya, dia nonton terus. Kalau nggak nonton daripada dia tahu aku nggak suka nonton punya orang kalau nggak terpaksa dikirim. Kenapa? Orang tontonanku aja nggak habis-habis mau ku tonton. Haleluya. Haleluya. Makanya kau harus hidup dari firman Allah yang keluar. Saya mau kasih tahu, dengar baik, dengar baik. Kalau kau sampai dimensi ini, kau bisa mendengar Allah bicara dalam rohmu, kau tidak akan pernah bisa miskin. Nggak mungkin bisa miskin. Nggak mungkin bisa miskin. Oh Pak, buktinya si A, si B kadang-kadang dia Pak nggak untung, ya bahkan bisa jadi dia itu bangkrut. Tetapi karena dia benar-benar intim dengan Tuhan, Tuhan mau kasih tahu kebangkrutannya ini tidak membuat dia miskin. Justru lewat kebangkrutannya ini dia tambah diberkati. Berikan sorak-sorai buat dia. Siapa yang berani bilang nggak bisa saya jadi miskin? Siapa yang berani? Setiap kemana-mana saya ketemu orang, apalagi pendeta. Enaklah pendeta Pak Lubis ini, Jumatnya banyak. Malah ada ini dari Jogja mau kemari terus pikirnya Jumatnya ini banyak. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, memang jemaatnya banyak kalau dihitung sama malaikat. Iya, satu orang berapa orang malaikat nih banyak ngawal. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa kita tidak boleh diperbudak oleh uang? Apa tadi alasannya? Ayo. Oh iya, itu. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh diperbudak oleh uang? Ada berapa poin tadi? Yang pertama? Nah, 3 poin. Apa saja? Cepat. Lupa. Nggak pulang-pulang ini. Terus yang kedua? Yang kedua apa? Orang yang diperbudak uang itu kenapa nggak boleh diperbudak uang? Karena akibatnya apa? Iya, 50-50. Terus meragukan? Orang yang diperbudak uang, kalaupun dia berhasil jadi jutawan, kalau tidak bertobat, kenapa kita tidak boleh diperbudak Tuhan? Diperbudak uang? Kenapa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita ada perjanjian. Amin. Kau hidup bukan dari apa yang kau lihat. Kau hidup dari perjanjian Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman supaya kita tidak diperbudak oleh uang? hidup kita harus dari firman. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Jangan diperbudak uang. Jangan diperbudak uang. Haleluya. Saya tahu ada orang yang pasti berpikir dan bahkan ada orang